Selamat datang di channel saya, CTM. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah para pendaki. Singkat cerita, waktu itu tanggal 1 Oktober tahun 2018 saya bertiga dengan teman saya ke Gunung Arjuno. Dia ngajakin saya mendaki Gunung Arjuno via Purwosari. Ini kali kedua kami ke Arjuno, sebelumnya kami naik via Tretes. Gak ada yang menarik di sini selain jalur makadaman yang panjang menanjak dan menyiksa, apalagi pas di Tanjakan Asu. Gak tahu Tanjakan Asu itu mana, menurut saya tanjakan di Gunung Arjuno via Tretes ini semuanya asu, bikin emosi hehehe. Teman saya Ozi dapat cerita dari temannya asal Malang. Dia bilang naik Arjuno itu lebih asyik kalau via Purwosari. Jalurnya enak, masih sepi dan banyak sekali petilasan peninggalan sejarah. Ozi pun penasaran ingin mencoba jalur yang diceritakan temannya. Dia pun menghubungi saya via chat ngajakin nyoba jalur Purwosari. Dia menceritakan apa yang sudah diceritakan temannya kepada saya. Karena hasutan dan bujuk rayuan dari dia, saya pun setuju untuk ikut. Karena rumah kami beda kota, kami pun janjian di Terminal Bungurasi, Surabaya. Dia berangkat dari Semarang sedangkan saya dari Madiun. Sesampainya di kota Surabaya, teman kami Mamat yang sedang tinggal di Surabaya sudah menunggu kami di terminal. Kami pun berangkat bertiga menuju ke Purwosari naik bis jurusan Malang dan turun di Pasar Purwosari, kemudian berlanjut naik ojek menuju lokasi pendakian. Sesampainya di lokasi pendakian jam 9 malam, kami pun istirahat sejenak mengecek kembali logistik dan barang bawaan kami lalu mengisi perut. Kami mulai start jam 11 malam, jalan melewati kebun kopi dan hutan pinus. Setengah jam kami jalan kami melihat pos perizinan pendakian. Pos perizinan ini bangunannya sangat sederhana, terbuat dari kayu semi terbuka dan ada gapura terbuat dari bambu sebelum memasuki pos perizinan. Ketika kami sampai di depan gapura, saya melihat ke atas gapura, gak sengaja lampu headlamp saya menyorot ke sesuatu. Gak tahu itu apa, seperti orang tapi badannya penuh bulu dan kekar, postur tubuhnya tinggi besar, dia sedang tiduran di atas gapura. Dia kaget karena kena cahaya headlamp saya dan headlampnya Uzi yang kebetulan juga melihat ke atas. Dia langsung bangun melihat kami, wajahnya juga dipenuhi bulu. Tahu kera sakti kan? Nah, hampir mirip kayak gitu. Dia langsung bangun dan melompat ke atas pohon cepat sekali, saking cepatnya daun yang kesenggol sama dia sampai gak gerak. Kami break di pos perizinan sambil ngurus izin pendakian. Mamat daftar ngurus perizinan sedangkan saya dan Ozi duduk di balai-balai yang terbuat dari bambu. "Yuk, kamu tadi tahu di atas gapura tadi ada apa?" tanya Ozi. Oh, apaan ya itu?" "Masak lutung." Saya pun balik bertanya. "Masak lutung segede manusia," ujar Ozi. "Terus itu apa?" "Kayak kera sakti ya hehe," jawabku. Petik 2. Gak tahulah itu apa, semoga saja gak ada apa-apa, berangkat pulang selamat, ujar Ozi. Petik 2. "Jangan cerita ke Mamat, dia parnoan kalau ngerute malam, nanti heboh geger malah merepotkan," kataku. Petik 2. "Nih udah selesai registrasi ini, gimana lanjut apa break dulu?" tanya Mamat. Petik 2. "Break aja dulu, minum teh panas dulu, dingin banget," jawab Ozi. Kami pun beristirahat di sini. Setengah jam kemudian melanjutkan perjalanan. Jam 12 malam. 1 jam kami jalan sampailah kami di tempat yang bernama Gua Onto Buga. Tempat ini begitu gelap dan sepi, hanya ada beberapa ekor anjing yang tiba-tiba menggonggong saat kami lewat. Kami jalan menelusuri tempat ini. Di sini ada bangunan seperti rumah, mungkin tempat orang-orang berziarah, lalu ada bangunan terbuka dengan cungkup di atasnya. Di dalam bangunan itu ada lubang yang tidak terlalu lebar, mungkin cukup untuk 1 orang. Di depan gua itu ada bunga-bunga dan sesajen juga dupa. Di sini bau wangi dupa sangat menyengat, asli bikin merinding. Gua Onto Buga ini berdasarkan nama tokoh pewayangan, dia adalah dewa berwujud naga yang menguasai dasar bumi. Dengan suasana yang sedikit horor ini kami gak ingin berlama-lama di sini.
Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. 1,5 jam kami berjalan sampailah kami di pos 2 Tampuono. Di sini juga banyak sekali bangunan shelter, dan lagi-lagi bau dupa begitu menyengat. Di sini ada lagi anjing, heran banyak banget di tempat ini anjing. Petik 2. Hei saudara break di sini yuk besok aja lanjut lagi ngantuk aku, ujar Mamat. Petik 2. Ada suara orang batuk kata Uzi. Petik 2. Mana suara orang batuk? Gak ada jangan nakut-nakutin dong, ujar Mamat. Petik 2. Oh ada suara kayaknya dari shelter depan itu, kataku. Assalamualaikum, ujar Ozi. Namun tidak ada jawaban. Assalamualaikum, Ozi mengulangi ucapannya lagi. Waalaikumsalam, tiba-tiba ada yang menjawab salamnya Ozi dari arah belakang kami. Kami pun kaget karena ada seseorang berdiri di belakang kami. Pak, ujar Ozi. Petik 2. Mau naik tule? Tanya bapak itu. Petik 2. Iya pak, tapi ini mau ngecam di sini teman saya sudah kecapean, jawab Ozi. Petik 2. Ngecam di shelter sana aja lo bareng sama saya, gak usah mendirikan tenda. Di dalam sana banyak orang teman-teman saya, kata bapak itu. Oh enggeh pak, niki bapak nopo ge ajeng munggah teng puncak. Oh iya pak, ini bapak apa juga mau ke puncak? Tanya Ozi. Petik 2. Enggak, saya nyepi di sini aja, paling naik ya cuma sampai Makuto Romo lalu turun lagi. Saya sudah 3 minggu di sini, jawab bapak itu. Kami pun masuk ke dalam shelter. Kami diberi mie instan dan kopi sama bapak itu. Selesai makan kami pun tidur. Keesokan harinya kami melihat-lihat Tampuono ini. Di sini enak banget, tempatnya bersih, asri karena ada banyak pohon-pohon besar dan di belakang shelter ada kebun kopi. Ada beberapa petilasan juga di sini. Petilasan yang pertama yakni petilasan Eyang biasa dengan jalan setapak yang ditata rapi dengan semen serta di kiri kanan jalan dibentuk taman-taman yang sangat rapi dan bersih. Nama biasa merupakan tokoh pewayangan bergelar begawan yang dikenal sakti. Dalam cerita pewayangan ia dipercaya sebagai orang yang menulis riwayat keluarga Barata. Tak jauh dari petilasan Eyang biasa terdapat pula sendang Dewi Kunti yang konon jika airnya diminum dapat memberikan keluhuran jiwa serta selalu ingat Hyang Kuasa. Di sini juga terdapat beberapa pondokan. Dewi Kunti dalam dunia pewayangan merupakan ibu dari Pandawa 5. Hega ingin mandi di sini. Katanya kalau mandi di sini bisa awet muda, ujar Ozi. Petik 2. Masa iya? Ayo teman-teman mandi biar awet muda, kataku. Petik 2. Males gak butuh awet muda aku. Yang aku butuhin itu sendang yang bisa merubah wajahku jadi tampan, jawab Mamat. Petik 2. Injir jelekmu sudah mendarah daging gak bisa dirubah lagi. Umpama operasi olastik, butuh 1 ton plastik bekas, kata Ozi. Petik 2. Mulutmu itu kok menyebalkan sekali, kamu kira wajahku ini tempat sampah apa? Jawab Mamat. Petik 2. Udah ayo buruan ngambil air. Aku mau cuci muka kali aja bisa cantik tambah muda jadi dede gemes, ujarku. Kami pun mengisi botol air kamu dengan air sendang dan mencuci muka, tangan dan kaki. Udah kayak mau tidur aja, di pancuran. Setelah itu kami kembali ke shelter lalu packing dan melanjutkan perjalanan. Petik 2. Pak pamit mau jalan lagi. Keburu panas nan, kata Mamat. Petik 2. Iya nak, hati-hati. Pelan-pelan saja jalannya susah, jawab bapak-bapak itu. Setelah berpamitan dengan mereka kami pun melanjutkan perjalanan. Bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian diberi kesehatan, diberikan rizki yang berlimpah. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mengetahui video terbaru dari saya.